Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Novia Putri dengan NIM 24053066. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan beberapa kasus nyata yang berkaitan dengan materi pertemuan 1 sampai pertemuan 4 pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Oke, baiklah kita langsung masuk ke pembahasannya. Pada materi pertemuan pertama, membahas tentang pengertian, fungsi, dan peran lembaga keuangan, bank dan non-bank. Kita juga mempelajari sejarah dan perkembangan lembaga keuangan di Indonesia dan sistem keuangan nasional. Untuk itu, saya akan menyampaikan 2 contoh kasus nyata yang relevan dengan materi ini. Kasus pertama adalah kasus BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Saat itu, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan banyak bank tidak mampu menyediakan dana untuk nasabah. Bank Indonesia akhirnya memberikan bantuan likuiditas untuk menjaga agar sistem perbankan tidak runtuh. Kasus ini menunjukkan peran lembaga keuangan bank, terutama Bank Indonesia, dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Contoh kasus berikutnya adalah kasus Jiwasraya. Perusahaan asuransi Jiwasraya gagal membayar klaim nasabah karena salah kelola investasi dan masalah keuangan yang sudah berlangsung lama. Banyak nasabah dirugikan karena dana asuransi tidak bisa dicairkan. Kasus ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan non-bank juga memiliki risiko besar dan membutuhkan pengawasan ketat agar masyarakat terlindungi. Selanjutnya yaitu materi pada pertemuan kedua yang membahas tentang arsitektur perbankan Indonesia atau API yang merupakan kerangka pengembangan industri perbankan nasional. Tujuannya adalah untuk membuat sistem perbankan Indonesia lebih kuat, efisien, dan stabil. Kasus nyata yang dapat kita lihat adalah program konsolidasi bank pasca krisis 1998. Salah satunya penggabungan beberapa bank menjadi Bank Mandiri pada tahun 1999. Penggabungan ini dilakukan untuk memperkuat perbankan agar lebih sehat secara keuangan. Kasus ini memperlihatkan implementasi arsitektur perbankan Indonesia dalam memperbaiki struktur perbankan nasional. Selanjutnya yaitu materi pada pertemuan ketiga yang mempelajari tentang Bank Indonesia, mulai dari tujuan, tugas, peran Bank Indonesia sebagai lender of last resort, sampai kebijakan nilai tukar. Contoh kasusnya yaitu intervensi Bank Indonesia saat pandemi 2020. Pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19, nilai tukar rupiah melemah drastis. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing dan membeli surat berharga negara. Langkah ini bertujuan agar nilai tukar rupiah stabil dan kepercayaan pasar tetap terjaga. Kasus ini menunjukkan peran penting Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter negara. Oke, kita masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan keempat yang membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK ini yaitu lembaga yang mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan, baik bank maupun non-bank. Contoh kasus terkait OJK adalah pencabutan izin Kresna Life pada tahun 2023. Perusahaan ini tidak mampu membayar kewajiban kepada nasabah sehingga OJK mencabut izinnya. Tindakan ini menunjukkan bahwa OJK berperan melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Dari berbagai kasus yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Bank Indonesia berfungsi sebagai pengendali moneter dan penjaga stabilitas nilai tukar. Sementara Otoritas Jasa Keuangan berperan dalam mengawasi serta melindungi masyarakat dari risiko sektor keuangan. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Indonesia terus berkembang dan membutuhkan pengawasan yang kuat agar tetap sehat, transparan, dan dipercaya masyarakat. Dengan adanya pengawasan dan kebijakan yang tepat, diharapkan lembaga keuangan di Indonesia dapat beroperasi secara stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.